Benny Kaharman, seorang anggota DPR, punya curhatan tersendiri atau statement yang unik atau menarik, mengatakan bahwa lembaga KPK ini seperti ya teroris. Wah, ini something banget nih, sesuatu banget mengatakan bahwa KPK itu lembaga teroris, lembaga yang memunculkan kesan horor ya atau sesuatu yang menakutkan ya. Menakutkan bagi siapa? Tentu menakutkan bagi siapa saja yang berurusan dengan bukan partai politik. Baik teman-teman, kita ketemu lagi di channel Bukan Partai Politik. Ini channel kita bersama, di mana punya ruang untuk saling melengkapi, sharing knowledge, ya, berbagi perspektif, sehingga semua kita yang hadir dan saling membaca komentar satu dengan yang lain, kemudian mendapatkan diri kita jauh lebih berwawasan dari sebelumnya, jauh lebih kritis ya. Karena sekali lagi di ruangan ini ada semboyan mengatakan kritik yes, ya, penghinaan no ya. Karena kita lihat di ruang publik ini orang lebih banyak menghina daripada memberikan catatan-catatan kritis ya. Sebab catatan kritis tidak pernah ditolak dalam sebuah ruang diskusi, tetapi penghinaan ya tidak ada tempat dalam sebuah percakapan-percakapan yang bernuansa deliberatif ya, bernuansa untuk mengedepankan argumentasi berbasis data-data atau fakta-fakta yang bisa diverifikasi kembali. Baik teman-teman, ya, kita akan bicara sedikit lebih banyak terkait dengan pernyataan Benny Kaharman, ya, seorang politisi senior, saya kira yang punya banyak pengalaman dan tentu banyak quote tahu tentang jeroan dari anggota DPR, bahkan dengan anggota birokrasi maksud saya, di birokrasi di sepanjang pemerintahan yang beliau ada di pusaran soal birokrasi legislatif dan juga tentu yudikatif. Nah, ada dua hal yang kontras yang kemudian diperlihatkan dalam dengar pendapat itu. Satu sisi ya Benny Kaharman mewakili banyak rekan-rekan yang mungkin sedang was-was ya, kita tidak tahu karena sepak terjang KPK ini sepanjang sejarah itu ditakuti. Apakah ini ada kaitan dengan kemudian melambatnya pembahasan rancangan undang-undang terkait dengan perampasan aset? Kita tidak tahu, tetapi ya pasti ada sesuatu lah. Mengapa desain rancangan undang-undang yang baik tentang bagaimana upaya pemberantasan korupsi kemudian dilambat-lambatkan karena ada geyum ya. Mungkin ya kalau bisa dilambatkan mengapa harus dicepat-cepatkan ya. Kalau bisa kita tidak bahas, mengapa kita harus bahas? Nah, ini yang menjadi sebuah paradigma anggota DPR pada kebanyakan kasus yang tentu dari sisi etika dan moralnya dipertanyakan. Ya, tujuan untuk hadir sebagai wakil rakyat dengan cara menempuh di awal sudah melakukan praktek-praktek yang kita sebut sebagai suap, gratifikasi dan sebagainya. Ini kemudian berujung pada persoalan korupsi itu sendiri, sehingga memang layak akan ditakuti perolehan-perolehan finansial ataupun privilege itu kemudian kan bisa dikejar dengan undang-undang perampasan aset yang sampai hari ini belum mengembirakan bagi kita untuk mendengar pembahasannya sampai sejauh mana. Nah, kesan terkait dengan KPK sebagai lembaga teroris yang dikatakan pernah menangkap ketua MK, kemudian pernah menangkap ketua DPR sendiri, ya. Bayangkan bilang ketua kita saja ditangkap, apalagi kita ini, ya. Seolah-olah mengatakan bahwa ada yang salah, something wrong dengan KPK. Ya, publik netizen memberikan komentar kalau it's very simple to say bahwa kalau tidak salah ya nggak usah takut ya, karena hukum itu kan mengejar ya lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan super body, super power atau apapun namanya itu memang dalam rangka mengejar orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi ya, penyalahgunaan abuse of power ya, penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya, sehingga mereka-mereka yang tidak melakukannya ya aman-aman saja, kecuali memang ada kasus-kasus kriminalisasi yang terjadi. Ya, orang tidak melakukan korupsi kemudian ditangkap, dikambing hitamkan dan sebagainya, itu yang harus dilawan ya. Mungkin dalam catatan perjalanan KPK ada hal-hal seperti itu. Nah, tetapi yang unik di situ adalah pengakuan dari pimpinan KPK yang secara terus terang membuka ya, bahkan mengakui bahwa selama 8 tahun plus minus itu mereka gagal untuk menjalankan tugas sebagai
lembaga KPK, karena memang menurut pengalaman beliau, skala banding antara yang di luar dan di Indonesia, di luar punya lembaga tunggal dalam konteks pemberantasan korupsi, sehingga indeks korupsinya mereka cenderung ya relatif rendah ya, dibandingkan dengan kita yang dilakukan oleh 3 badan ya, 3 lembaga negara, yang itu lembaga pemerintah, lembaga organisasi publik kita, yaitu satu adalah DPR, KPK maksud saya, ya, kemudian ada kejaksaan, dan kemudian ada kepolisian. Dan menurut pengakuan KPK, pimpinan KPK, tidak ada koordinasi di antara mereka, tidak ada supervisi, sehingga ini menjadi sebuah ya persoalan ya, mungkin saling mencegah, saling menghalangi, tidak memberikan data dan informasi dan sebagainya, saling proteksi dan sebagainya, sehingga harapannya ada pihak yang bisa membantu, dan dalam hal ini mereka berharap bahwa Menko Polhukam yang kemudian menengahi persoalan itu sebagai lembaga yang bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya selama 8 tahun itu siapa yang mimpin Menko Polhukam ya, seperti itu ya. Tentu teman-teman tahu bahwa itu dipimpin oleh bla bla bla, sudah tahu sendiri lah ya, yang hari ini masih mempersalahkan tentang kinerja kepemimpinan Pak Jokowi ya. Syukur-syukur bahwa di sini kita bisa melihat bahwa problem bernegara kan problem sistemik, problem bukan sebuah program internal, maksud saya personal, tetapi berbicara tentang kelembagaan yang saling kait mengait, saling memberikan penghidupan satu dengan yang lain ya, sehingga ketika kita melakukan evaluasi kinerja KPK, maka akan dievaluasi secara sistemik. Dan disebutkan bagian-bagian di mana ada problem-problem yang tidak mungkin ya pesimis terkait dengan KPK oleh karena hadirnya supervisi-supervisi yang tidak terkoneksi satu dengan yang lain. Tidak ada kerjasama di antara mereka, sehingga koruptor-koruptor itu kemudian bisa melenggang dan kemudian mendapatkan punishment yang dianggap bukan sebuah punishment, tapi ya sebuah kalkulasi yang sudah dihitung dan bahkan desain sedemikian rupa bahwa kalau ketangkap ya lagi apes, akhirnya ya nanti akan menjalani hukuman yang tidak terlalu ini jauh lebih ya berat dari dalam kasus mungkin yang curi sendal atau apa yang pernah muncul di ruang media publik. Nah, teman-teman, ya saya kira di sinilah kita akan mengambil bagian hadir dalam konteks perbincangan untuk mudah-mudahan teman-teman ada yang ingin spesialis dalam konteks menekuni isu-isu tentang anti korupsi ya, karena ini kan kita mesti galakkan di tengah-tengah ruang di mana Indonesia mengalami persoalan korupsi yang cukup parah ya, sehingga anggaran negara harus hilang dan itu berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat yang seharusnya dimiliki. Dan hal ini tentu tidak bisa disalahkan kepada pimpinan, dalam hal ini adalah Jokowi. Walaupun Jokowi bertanggung jawab dengan soal itu, ya saya yakin Jokowi akan mengatakan bahwa ada bagian-bagian yang sukses saya pimpin, tapi ada bagian-bagian yang ada hambatan-hambatan. Ya salah satunya ketidakadanya keleluasaan yang diberikan oleh partai, di mana partai kemudian memberikan melabeli diri, memberikan batasan ruang gerak sebagai petugas partai. Disitulah kemudian ya mungkin ada banyak kasus-kasus yang tidak bisa diteruskan, tidak bisa dikasihkan catatan memo atau nota oleh presiden kepada ini, karena dalam hal ini juga selaku kepala negara sekalipun punya hak yang daulat di situ, tetapi persoalannya di situ walaupun punya hak prerogatif, tetapi ya dia terbatas dengan pelabelan ya terkait dengan petugas partai. Nah, kita berharap di sini bahwa membaca, mengevaluasi kinerja Jokowi, kinerja pemerintah, kita harus fair, kita harus terbuka untuk melihat adanya keterhubungan, saling pengaruh, saling terkoneksi antara lembaga-lembaga negara yang kita sudah tahu ya, semuanya diisi dalam sebuah agenda-agenda kepentingan politik dari kekuatan partai-partai politik yang tentu mereka saling berkomunikasi di belakang, behind our eyes ya, atau namanya itu. Ya, maksudnya di sepengetahuan kita, di luar sepengetahuan kita, di luar jangkauan mata kita ya. Nah, saya kira ini merupakan catatan buat kita, Pak Beni Karman,
ya nggak usahlah terlalu dikatakan itu horor ya. Itu hanya horor bagi mereka yang teror bagi mereka yang memang merasa melakukan suatu tindak sadar melakukan penggarongan terhadap hak-hak rakyat yang harus kita bela ya. Mungkin lebih dari itu ya, harapannya kita anggota DPR jangan reaktif ya. Kita berharap preventif, melakukan kerja-kerja bukan soal pengawasan saja, apalagi evaluasi di akhir kinerja. Ya, tapi harapannya betul-betul secara simultan, secara berkesinambungan, berkelanjutan melakukan analisis-analisis terkait dengan kinerja-kinerja lembaga-lembaga negara yang ada, sehingga kita tidak harus berbicara tentang pendekatan kuratif ya, tetapi berbicara tentang pendekatan preventif, apalagi berbicara tentang pendekatan promosi ya, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tidak ya korupsi ya, anti pada korupsi, mengatakan no pada korupsi ya, tapi yes pada birokrasi yang good governance ya, bukan partai politik.